Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, Karena Paul. waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita akan memulai ibadah kita sebentar lagi ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Boleh karena kita mau mulai ibadah kita, untuk yang masih Zoom-nya belum di-mute, boleh di-mute dulu karena biar nanti dari pemusiknya kita bisa terdengar dengan jelas. Jadi yang belum di-mute boleh di-mute dulu karena kita beberapa menit ke depan akan memulai ibadah kita Bapak Ibu semua. Oke. Jadi setelah ini kita akan mendengar Mazmur 91 bersama-sama dan mendengarkan Voice of Pentecost ya Bapak Ibu semua. Jadi kita sambil menunggu yang lain untuk masuk, kita juga boleh on cam dulu yang belum on cam, biar kita bisa bareng-bareng lihat satu sama lain. Karena kita belum bisa berkumpul, kita jadi boleh yang belum on cam boleh on cam bareng-bareng sambil menunggu yang lain join Bapak Ibu semuanya. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai,
mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, saudara. Shalom. Saudara yang ada di rumah-rumah bisa lambaikan tangan, saudara.
Shalom saudara, kita boleh ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan saudara. Katakan amin saudara. Amin. Kita akan pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan saudara. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan kami berdoa, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu yang kami butuhkan hari-hari ini. Dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bapak, terima kasih Abah. Kami mulai ibadah ini dalam satu nama. Dan di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Allah bangkit. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Teriakan hey. Halaba. Katakan bernyanyilah. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Bersoraklah. Hei Allah bangkit. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan haleluya. Katakan Allahku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh, selamatkan umat-Mu Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersoraklah. Bersoraklah. Hei Allah. Bernyanyilah. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh, selamatkan umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah. Mari Bapak Ibu lambaikan tanganmu bersama. Teriakan hey. Hey Allah. Bernyanyilah. Bernyanyi. Yes Lord. Musuh sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey Allah. Haleluya. Bernyanyi. Musuh sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey Allah. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai buat Tuhan saudara. Katakan haleluya. Oleh darah Yesus iblis telah dikalahkan. Saudara katakan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Abah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Haleluya. Kuasanya diurapinya. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang amin, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena Tuhan, haleluya, para pendakwa kita. Oleh darah domba. Ini nyanyian kemenangan gerejamu ya Tuhan. Haleluya. Kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Mari lebih lagi, oleh darah. Mari saudara lambaikan tanganmu. Haleluya, ini nyanyian kemenangan gerejamu Tuhan. Kemenangan sudah Kau berikan lewat darah-Mu. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Yesus Domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah Anak Domba. Sorak-sorai buat Tuhan saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Dan Kau sudah memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami merindukan Engkau. Uralabatakaralalaba, iralabatakashandaralaba, urabatakaralaba. Yes Lord, uralabatakaralalaba. Makasih Tuhan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di
Yes Tuhan. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hati. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Bapa, kami datang mencari wajah-Mu, Bapa. Kuda hadirat-Mu ya Tuhan yang kami rindukan. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Amin. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di. Amin Tuhan. Sungguh ku rasa betapa kau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan Tuhan, sungguh ku sadari betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari ya Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Sekali lagi, oh Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Hiralabaya sandaralabo ralabalaba. Hiralab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 ala
Haleluya. Mari Bapak Ibu, apapun kondisimu pagi hari ini, angkat suaramu, sembah Dia, muliakan namanya, tinggikan namanya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan.
Engkau layak Tuhan. Haleluya. Terus angkat suara kita pagi ini, sembah Tuhan, rindukan hadiratnya lebih lagi. Haleluya. Kami angkat hati kami dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari saudara terus naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu buat Tuhan pagi ini. Sebab Tuhan baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Oh, rabatagara sandaralaba. Shakaralabalalabalaba. Oh, rabatagara. Shakaralabalaba. Oh, ralabalaba. Haleluya. Sharalabalalabalaba. Shakaralabalalabalaba. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Pagi ini Tuhan Kau layak ditinggikan, melebihi segala, lebih dalam Tuhan. Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Lord, ku tinggikan Engkau. Yes Lord. Amin. Haleluya. Syakaralabalala. Lebih dalam Tuhan. Kau bawa gereja-Mu, Kau bawa kami lebih dalam untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam roh dan mari lebih lagi ku tinggikan. Oh Yesus Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Segalanya lebih dalam lagi Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh. Mari Bapak Ibu biar musik menyembah Tuhan. Mari kita berbahasa roh. Mari berbahasa roh saudara. Terus saudara, biarlah hati kita terus menyembah Tuhan. Dalam roh dan
Mari lebih lagi saudara, ku tinggikan Engkau. Ku tinggi. Amin, haleluya. Amin Tuhan. Melebihi segalanya. Urala batakasana. Lebih dalam ku menyembah. Uralabatakasana. Uralabatakasana. Iralabayasana. Uralabatakasana. Iralabalabalabalabala. Iralabayasana. Uralabayasana. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, sejauh timur dari barat Engkau telah membuang dosa-dosa kami. Tidak Kau perhitungkan lagi kesalahan-kesalahan kami. Jauh ke dalam tubir laut Kau lemparkan dosa kami Tuhan. Dan tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Oh Rabasya. Kuatkan hati kami dengan beberapa kebenaran-Mu Tuhan. Engkau Jehovah Rafa. Tidak ada yang mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Kuduslah, kuduslah Engkau Bapakku. Silakan Roh Kudus, ini acaramu, ini kebaktianmu. Engkau Tuhan, kami hamba-hambamu melakukan tugas kami. Dalam nama Yesus, terangi hati kami, juga yang mendengar, agar firman-Mu menyembuhkan, memulihkan semua yang perlu dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Kau pasti melakukannya, karena Engkau tidak menyangkal nama-Mu. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Jehovah Rafa, Jehovah Marpe. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Amin. Shalom saudara semua. Hari ini saya mengajak merenungkan Keluaran 15. Waktu umat Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya, siang, malam, siang, malam, siang, malam, tidak minum air. Nah,
Seperti kita tahu secara medis tubuh manusia daya tahannya tidak minum ya 3 hari. Lebih dari itu ya selesai ya. Kalau puasa makanan bisa sampai 40 hari. Tapi tidak heran maka mereka menggerutu. Sampailah mereka ke Mara ya, satu sumur. Kalau kita dari Gunung Sinai ya menuju ke tanah Kanaan itu harus lewatin sumur ini. Namanya sumur Mara. Mara itu artinya pahit. Ya, dan waktu mereka sampai di sumur itu mula-mula udah gembira. Wah, ada air nih, ada air. Tapi begitu mereka ambil airnya ternyata airnya pahit. Tidak bisa diminum. Kalau diminum tambah parah. Nah, Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan katakan, Musa ambil air, ambil kayu. Lemparkan kayu ini ke dalam air yang pahit, maka air pahit menjadi manis. Bisa diminum. Saudara, air bicara tentang kehidupan kita. Kayu bicara tentang salib Kristus. Waktu kuasa salib Kristus dilempar ke dalam kehidupan seseorang, maka kalau tadinya kehidupan itu pahit, mungkin penuh kegagalan, mungkin penuh penyakit, saudara ya, dan kepahitan dalam keluarga, maka kuasa salib Kristus yang membawa kasih Tuhan Yesus akan mengubah. Dan di sini pertama kali Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Jehovah Rafa itu berarti menyembuhkan, memulihkan semakin sempurna. Semakin sempurna. Supaya mudah dimengerti saudara ya. Misalnya satu gelas jatuh saudara. Ya, ini kehidupan seseorang. Jatuh. Hancur, pecahannya banyak. Nah, Jehovah Rafa dalam kasih dan kuasanya, dia kumpulkan pecahan-pecahan gelas itu dan menyatukannya kembali. Siapa yang bisa melakukan itu kecuali Tuhan? Ya, gelas kalau pecah belingnya kecil-kecil, tapi Jehovah Rafa bisa semua keping-keping itu dia bisa satukan kembali sehingga orang itu dipulihkan. Tuhan selalu menolong anaknya kalau kita ada dalam krisis. Kalau kita dalam keadaan misalnya sangat kelaparan saudara ya, Tuhan hadir di situ. Waktu murid-murid Tuhan ada di dalam perahu, badai menyertai, Tuhan ada di situ. Dia jalan ke atas air untuk menolong mereka. Bahkan menguatkan imannya. Petrus sampai percaya jalan di atas air. Waktu Tuhan melihat Petrus bimbang, dia mulai tenggelam. Tuhan juga langsung menolongnya, pegang tangannya dan bawa dia keluar dan berjalan di atas air menuju perahu. Inilah Tuhan. Dia Allah yang setia. Setiap kita dalam keadaan perlu pertolongan Tuhan, Tuhan ada di situ. Amin. Ini kok bindeng, tambahin treble dia. Hai, ya. Kebanyakan penyakit berasal dari hati yang dilukai. Itu sebabnya pengampunan amat sangat penting. Sukacita dalam Roh Kudus adalah obat yang manjur, ya, Amsal. Tapi hati yang pahit itu seperti racun yang mematikan. Iblis datang untuk mencuri. Apa yang dicuri nomor satu? Sukacita kita. Kepahitan akan mencuri sukacitamu dan membuat engkau jadi sakit, lemah, bahkan tidak sedikit yang meninggal.
Ibrani 12 ayat 14-15 yang mengatakan, jangan menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita lagi hati lagi gak enak sekali ya, hancur, muk, datang ke takhta kasih karunia Tuhan. Supaya iblis tidak bisa ada kesempatan untuk membuat penyakit dengan akar. Ya, supaya jangan timbul akar yang pahit, ditulis begitu. Nah, penyakit apa yang ada akarnya? Tumor, kanker, ya, yang begitu-begitu saudara ya. Kalau di leher tuh bengkak, itu namanya gondok. Namanya aja gondok saudara. Asalnya dari hati yang gondok, belum bisa mengampuni. Nah, ini salah satu penyebab penyakit yang parah-parah yang sulit disembuhkan. Nah, Tuhan datang untuk menyembuhkan. Tuhan berikan Roh Kudus. Yesaya 61 mengatakan, Roh Kudus mengurapi kita untuk memulihkan hati yang terluka. Ingat, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadi semua dimulai dari hati. Kita harus mengampuni dulu. Kalau enggak, terhalang kesembuhan. Terhalang keselamatan. Sebab waktu kita belum mengampuni musuh-musuh kita, orang yang menyakiti kita, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi status kita orang berdosa. Dan orang berdosa tidak mungkin masuk kerajaan surga. Kita bisa masuk surga dengan tubuh yang sakit, ya, meninggal dengan penyakit. Kita bisa masuk surga kalau hati kita mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak bisa masuk ke surga kalau hati kita masih membenci. Hanya Roh Kudus yang dapat menyembuhkan luka-luka di hati kita. Saya ajak melihat Yohanes 4 ayat, ya mulai dari ayat 6 saudara ya. Kisah-kisah yang kita kebanyakan tahu, tapi waktu kita baca lagi dan kita memerlukannya, maka Roh Kudus akan bertindak. Dalam Yohanes 4 ayat 6, Tuhan Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Waktu itu jam 12 siang. Datang wanita, saudara, perempuan Samaria. Dia hendak mengambil air. Kenapa ambilnya siang jam 12? Karena dia malu. Dia malu. Kehidupannya penuh dengan aib. Waktu Yesus ada di situ, itu ada maksud tertentu. Dan dia membuka percakapan. Dia katakan, berilah aku minum. Lalu perempuan itu heran melihat, loh, aku ini orang Samaria, engkau orang Yahudi, masa engkau minta minum sama aku? Orang Yahudi kan tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus kemudian katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ayat 10, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, dia serta anak-anaknya dan ternaknya? Terus jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur, ya, air biasa, dia akan haus lagi. Tapi 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ini Roh Kudus ya, maksudnya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sekali terima Roh Kudus, mencapai kepenuhan Roh Kudus, dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Ini terus akan membawa kasih Tuhan, membawa pemulihan kepada orang yang sedang kita layani. Tuhan lihat di dalam wanita ini yang sekalipun hatinya remuk, saudara, hatinya hancur karena sudah 5 kali dia menikah, gagal. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang ingin menikah dan gagal. Saya percaya semua mendambakan keberhasilan sampai meninggal, tetap bahagia. Tapi tidak selalu demikian. Nah, di sini kita melihat kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Justru kepada perempuan ini yang hatinya remuk, Tuhan berikan rahasia seorang penyembah. Tuhan berikan air hidup. Berikan Roh Kudus. Agar wanita ini dipulihkan dari rasa malunya, dari aibnya, dari perasaan bersalah. 5 kali gagal, hatinya remuk. Dalam Mazmur 51, Tuhan katakan, hati yang remuk tidak kupandang hina. Saudara, waktu itu perempuan itu katakan, ayat 15 dari Yohanes 4, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Saya percaya saat itu juga waktu dia minta dan Tuhan menyatakan pada dia. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tapi saatnya akan datang, ayat 23, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh dengan huruf besar. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus kepadanya, nah di sini Yesus membuka siapa dia sesungguhnya. Kepada siapa? Ini pertama kali Yesus membuka tentang dirinya. Kepada perempuan yang hancur dan remuk. Saudara.
Tuhan tuh penuh belas kasihan. Engkau yang pernah gagal, jangan pikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan orang yang pernah gagal. Mungkin engkau pernah gagal dalam pernikahan. Dia mengasihi engkau. Dan Tuhan katakan, akulah dia. Akulah Mesias yang sedang berkata-kata dengan engkau. Apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus dicurahkan. Perempuan ini pergi ke kota. Dia langsung jadi penginjil. Dia langsung membawa banyak jiwa. Dan hari itu banyak orang diselamatkan. Kita bicara tentang kebangunan rohani terbesar. Kita mengharapkan jiwa-jiwa terbanyak diselamatkan. Tapi hati kita harus pulih dulu oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang memulihkan hati yang pahit menjadi manis kembali. Saudara, kalau ingat perkawinan di Kana, Tuhan memulihkan air biasa. Ya, ini bicara tentang perkawinan yang sudah tawar. Dia ubah jadi anggur. Air jadi anggur. Kasih yang sudah tawar, saudara. Sudah seperti kakak adik ceritanya. Mungkin lebih parah dari itu. Diubah menjadi manis kembali. Inilah Tuhan Yesus kita. Ingat Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19 bicara tentang hati yang patah dan remuk. Ini 21, 19. Korban sembelihan kepada Allah apa, saudara? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu tidak akan kau pandang hina, ya Allahku. Oh, udah pas. D. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ingat satu hal, Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghakimi. Kalau sekarang kita ketemu orang yang gagal dalam pernikahan sampai 5 kali, pasti kita menghakimi, apalagi orang gereja, saudara. Tapi Tuhan Yesus sangat berbeda. Harusnya kita seperti Tuhan Yesus, berbelas kasihan, curahkan Roh Kudus, maka dia akan melayani Tuhan. Amin. Saya ingin berdoa untuk mereka yang mungkin punya persoalan seperti ini. Engkau merasa gagal, engkau merasa banyak dihakimi oleh sesama jemaat, mungkin oleh orang percaya sekalipun. Tapi ingat, sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus membuang dosa kami dan tidak berhitungkan lagi kesalahan kami.
Waktu kami minta ampun, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan. Bahkan Dia tidak ingat-ingat lagi kegagalan kita. String. Siapa yang kita perlu? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus. He is all I need. He is all I need. Yes, Lord. Jesus is all I need. He is all I need. He is all I need. He is all I need. Jesus is all I need. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Yesus. Nafas hidupku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya ajak letakkan tangan di atas hatimu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Roh Kudus, tolong anak-anakmu untuk dapat mengampuni orang yang begitu menyakiti, bahkan membuat aib dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini kami memilih untuk mengampuni, bahkan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon, curahkan air hidup itu, Tuhan. Curahkan Roh Kudus yang membawa kasih-Mu, sehingga kami pulihkan kembali hati yang patah dan remuk. Tidak Kau pandang hina, ya Bapakku. Engkau akan menyatukannya kembali. Rabasia. Engkau yang ku perlu, Tuhan. Engkau yang kami perlu. You are all I need. You are all I need, Jesus. Jesus, You are all I need. You are all I need. You are all I need, Jesus. Jesus, You're all I need. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Merasakan kasih-Mu, mengalirlah terus sampai seluruhnya Kau pulihkan, Tuhan. Tidak lagi ada luka-luka, tidak lagi ada perasaan aib. Tidak. Udah bersih. Berdoa dalam Roh Kudus.
Pulihkan keluarga-keluarga yang sedang tawar hatinya. Ubahkan yang tawar, jadikan manis kembali Tuhan. Penuh dengan kasih sayang-Mu. Sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Opa Bambang sudah memimpin kita dan membawakan firman pada hari Minggu ini. Terima kasih juga buat imam musik dan pelayan multimedia serta semua yang terlibat dalam ibadah Minggu hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya Bapak Ibu semua kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Sebentar akan disiapkan dulu presentasinya, slide-nya. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Zoom Bapak Ibu? Siap, oke. Pengumuman yang pertama, persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA cabang Menara Ancol atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Bapak Ibu bisa lihat di sini rekening BCA-nya, ada nomornya tertera di layar Bapak Ibu. Bukti transfer harap dikirim melalui WA ke nomor HP yang tertera di layar 0813-824-78861. Ini kalau Bapak Ibu pakai dompet digital atau mau scan bisa langsung scan barcode yang ada di layar Zoom Bapak Ibu Saudara semua. Pengumuman yang kedua, kalau Bapak Ibu juga ada yang mau menabur dalam persembahan diakonia, misi, dan gedung untuk gereja kita, bisa langsung ke rekening BCA atas nama Pak Tatang di yang tertera di layar ini nomornya, dan bukti transfernya harap bisa di WA ke nomor HP yang tertera di layar Bapak Ibu juga. Ini kegiatan sepekan GB Dharma Wangsa, Bapak Ibu bisa dilihat. Untuk Kul GBIDS seperti biasa di hari Rabu, nanti di tanggal 27 Oktober 2021 di jam 7 malam. Healing prayer seperti biasa di hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10.30. Rumah doa seperti biasa di hari Kamis, nanti Kamis minggu depan tanggal 28 di jam 8 malam. Buat Bapak Ibu yang punya anak yang masih sekolah minggu, bisa ikut ibadah anak pada hari ini nanti tanggal 24 Oktober jam 5 sore hari ini. Dan ibadah online minggu depan tanggal 31 Oktober 2021 akan diupload melalui YouTube GBI Dharma Wangsa di jam 7 pagi ya Bapak Ibu semua. Junior Church seperti biasa nanti akan ada lagi di minggu depan jam 8 pagi dengan ID dan password Zoom yang tertera di layar ya Bapak Ibu. Dan youth juga ibadah youth buat yang ikut di hari Minggu depan jam 9.15 dengan password, ID, dan sudah tertera di layar Bapak Ibu semua, jadi bisa diberitahu pada anak-anaknya. Dan ini semua untuk kegiatan sepekan GB Dharma Wangsanya. Ini Zoom ID-nya yang ada di tengah dengan passwordnya Kim DS. Ya Bapak Ibu, sesudah ini akan dilanjutkan dengan pembacaan Pentakosta ketiga. Silahkan yang bertugas untuk mempersiapkan videonya. Terima kasih. Pentakosta ketiga
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kepada Om Roland yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa syafaat, dipersilahkan. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengampunan-Mu Tuhan. Engkau ya Bapa tidak menimpakan ya Bapa dosa-dosa kami Tuhan, bahkan Engkau lemparkan ke dalam tubir yang jauh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas ya Bapa kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Di hari ini juga Tuhan, kami Tuhan bersyukur atas waktu yang Kau sediakan Tuhan untuk kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, memuji, menyembah Engkau karena memang hanya Engkau yang layak Yesus disembah ya Bapa. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau nama di atas segala nama. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kebaktian kami ya Bapa di hari ini. Dan ya Bapa kami sehati Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia, berkati Tuhan negara kami yang kami cintai ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan dari kekayaan alamnya ya Bapa. Ya Bapa Engkau berkati juga ya Bapa dari air, tanah, udaranya ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Engkau ya Bapa yang melingkupi, menyertai dari timur ke barat, utara ke selatan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa kami di Indonesia ini Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ya Bapa tidak lupa berdoa juga Tuhan bagi pemimpin tertinggi kami ya Bapa. Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Ya Bapa berkati Tuhan di dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka Tuhan boleh ya Bapa sesuai dengan ya Bapak apa yang Kau inginkan Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada mereka untuk mereka mengutamakan Tuhan bangsa Indonesia, mereka mengutamakan Tuhan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau kepentingan golongan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak, berkati keluarga-keluarga mereka, berkati Tuhan keluarga besar mereka juga ya Bapak Engkau berkati. Terima kasih ya Bapak, kami juga tidak lupa mau berdoa bagi pemimpin tertinggi MPR sampai yang terendah ketua RT Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah ya Bapak Engkau juga memberikan kekuatan ketika mereka Tuhan memimpin ya Bapak. Ketika mereka Tuhan menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat yang terbaik ya Bapak mereka boleh lakukan untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan kalau Pentakosta ketiga Tuhan akan terjadi Tuhan ke seluruh dunia Tuhan lewat dari bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dari arah timur menuju ke barat ya Bapak. Engkau akan lawat seluruh bangsa ya Bapak yang ada di bumi ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih kami aminkan ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga akan lawat Tuhan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi dan percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Engkau lawat ya Bapak. Dan kami juga Tuhan jemaat di sini Tuhan kami siap Tuhan untuk sebagai Bapak menuai Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang Engkau siapkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan mau berdoa juga bagi pemimpin
pemimpin tinggi Tuhan gereja kami ya Bapak, GBI Gatot Subroto Tuhan, Pak Insinyur Niko Nyotonyo Harjo, dan ya Bapak keluarganya ya Bapak, istri dan keluarganya Engkau berkati ya Bapak. Engkau juga Tuhan yang memberikan kepada dia Tuhan hikmat ya Bapak, dan marifat yang daripadamu Tuhan, sehingga ya Bapak boleh menuntun kami sesuai dengan Tuhan amanat-Mu, sesuai dengan Tuhan apa yang Engkau inginkan ya Bapak kami lakukan jemaat di GBI Gatot Subroto. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Dan kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan kepada wakil gembala Tuhan, keempat wakil gembalanya Engkau memberikan juga Tuhan hikmat, menopang Tuhan gembala ini Tuhan, sehingga ya Bapak apa rencana-Mu Tuhan boleh terjadi ya Bapak di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, kami juga mau berdoa bagi ya Bapak gembala cabang Rayon 1A, Pak James dan wakil gembala Pak Edi Tuhan dan keluarga. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, biarlah ya Bapak pengurapan-Mu terjadi Tuhan atas hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, sehingga banyak orang boleh melihat Tuhan kebaikan-Mu, dan orang boleh mengerti Tuhan, dan orang Tuhan boleh Bapak percaya akan Engkau sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga kami mau berdoa bagi gembala GBI DS Tuhan, Pak Bambang dan Bu Indri, serta ya Bapak keluarga besarnya ya Bapak. Engkau juga memberkati ya Bapak. Engkau ya Bapak memberikan kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan kepada Pak Bambang, jika baru-baru ini Tuhan kami merayakan ulang tahun ke-75 Tuhan. Biarlah yang Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kekuatan di dalam setiap pelayanannya juga Tuhan. Biarlah ya Bapak hal-hal yang luar biasa terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang melingkupi dia keluar masuknya ya Bapak. Dan demikian juga dengan wakil gembala Pak Tatang dan Bu Ika dan keluarga besarnya juga kami mau berdoa. Engkau juga Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, ya Bapak, sukacita yang daripadamu Tuhan ketika menopang ya Bapak gembala kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan ya Bapak kami juga mau berdoa Tuhan bagi pengerja-pengerja, aktivis gereja, dan yang melayani Tuhan di hari ini. Biarlah ya Bapak Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya talenta-talenta Engkau akan tambahkan kembali ya Bapak. Bukan menjadi kekurangan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan Engkau tambahkan Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Baik talenta maupun berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami juga Tuhan mau berdoa juga Tuhan. Bagi ya Bapak generasi Yeremia Tuhan. Ya Bapak kami percaya Tuhan. Generasi Yeremia yang akan cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan ke seluruh bangsa ya Bapak. Mereka akan menuai jiwa Tuhan yang terbesar dan yang terakhir Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau memberikan Tuhan hikmat kepada mereka ya Bapak. Dan mereka boleh Tuhan berani ya Bapak dan tidak merasa mereka muda Tuhan. Tetapi mereka percaya ada Roh Kudus-Mu yang memberikan Tuhan kekuatan di dalam setiap mereka Tuhan untuk menabur ya Bapak dan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga Tuhan tidak lupa mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, GBI Dharma Wangsa Tuhan yang hadir saat ini maupun yang belum bisa join Tuhan, mungkin nonton nanti lewat YouTube. Engkau juga yang memberkati Tuhan, Engkau tahu segala kerinduan mereka, Engkau tahu Tuhan segala keinginan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka. Jika mereka menghadapi suatu masalah, kami percaya penghiburan yang daripada Roh Kudus-Mu itu yang akan memberikan kelegaan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya jika mereka menghadapi suatu penyakit Tuhan, kami percaya saat ini juga Engkau telah sembuhkan. Karena lewat bilur-bilur darah-Mu semuanya sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami akan selesai Tuhan acara kebaktian lewat online Tuhan. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Bapa yang saat ini begitu deras mengalir. Belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Semakin Kau curahkan menyertai kami semua. Mulai saat ini. Sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini. Bersama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Amin. Pasti dipulihkan semua. Shalom Bapak Ibu. Kita masih ada 10 menit ke depan. Kita akan mengadakan kegiatan ramah tamah. Silahkan untuk ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Apakah mau dibuatkan breakout room atau ngobrol bareng-bareng di sini aja nih Bapak Ibu? Ayo. Bareng-bareng aja. Di sini saja? Oke. Silahkan, boleh saling menyapa, saling ngobrol satu dengan yang lain. Kita belum foto, Armin. Oke, kita foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, boleh tolong semuanya videonya dinyalakan. Kita akan foto sama-sama. Minta tolong Om Roland untuk foto ya, Om. Sip. Siap. Ayo, sini. Kameranya semua dibuka ya, kamera semua dibuka. Ini ada 2 layar. Ya, betul. Oke, 3, 2, 1. Sebentar, tahan. Sebentar. Satu layar lagi ya. Tetap senyum karena saya tidak tahu posisi Anda di mana. Kasih senyum yang terbaik. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih atas senyumnya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih, Terima Bapak. kasih pelayanannya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih tim dokter, Kak Dani. Untuk pelayanannya. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat Terima hari kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih. Binta. Amin. Sudah final. Pak Beni. Pak Beni, Bu Ellen. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Happy Sunday. Tante kita, terima kasih. Pak Indra. Pak Bambang. Semua teman-teman. Terima kasih Pak Bambang, Henry semuanya. Nggak bisa disebutkan satu-satu. God bless you. God bless you. Mama Petra. Mama Petra, Tuhan berkati. Alex.